Sudah on? Sudah on. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati Ketua BPKN, para narasumber yang hadir di sini ada Dr. Ana Nanang, lalu yang ahli stem cell Bapak Dr. Bintang, Dr. Amira Faraznas, Dr. Maria Francisca, Mbak Vera Oktavianti. Tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas berbagai masukan secara lisan maupun tertulis, dan ini menjadi satu fenomena penting bagi DPR, bagaimana suatu rancangan undang-undang, meskipun ini adalah sebuah revisi bukan undang-undang baru, tapi dari awal berkat kesempatan yang diberikan oleh pimpinan, kita betul-betul menyerap aspirasi dari masyarakat. Jangan sampai undang-undang disahkan seperti yang sudah-sudah, seluruh rakyat kaget, loh kok ada undang-undang baru? Ya, tapi dengan adanya forum ini dan kemudian ini juga saya lihat tadi beberapa juga siaran live, terima kasih sekali. Dengan demikian saya mungkin ke awal dulu bagaimana ceritanya sedikit saja pimpinan, supaya kita punya gambaran yang komprehensif terkait lahirnya suatu regulasi tentang perlindungan konsumen, yaitu jauh banget sih, tahun 1962 melalui pidato Presiden Amerika Kennedy, A Special Message for the Protection of Consumer Interest. Dan ini kemudian sekitar 23 tahun kemudian, ini yang mengilhami lahirnya resolusi Majelis Umum PBB nomor 248 tahun 1985 tentang panduan perlindungan konsumen dengan 4 prinsip. Nah, ini menjadi penting karena nanti ini juga yang diadaptasi di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita tahun 1999 ya Pak, yang sampai sekarang belum ada perubahan. Begitu. 4 prinsipnya adalah mohon nanti ini dimasukkan Pak. Jadi pertama adalah hak atas keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Yang ketiga, hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang digunakan. Yang keempat adalah hak memilih barang dan atau jasa. Artinya ini melindungi konsumen dari praktik monopoli. 4 prinsip ini silahkan bapak-bapak ramu masuk ke dalam. Ini acuan pentingnya Pak. Ini tidak boleh diubah karena ini adalah suatu prinsip secara internasional. Dan apa yang disampaikan tadi oleh para pihak yang hadir di sini, baik dokter maupun itu aktivis untuk terus menyuarakan bangga dengan kulit sendiri ya. Kita supaya nggak, karena iklan-iklan itu juga mengandung, kalau saya di filsafat memang belajar itu salah satunya teorinya Pierre Bourdieu, namanya salah satunya kekerasan simbolik Pak, melalui iklan. Jadi orang nggak berasa jadi korban, malah menikmati kadang-kadang. Nah kemudian ini adalah tadi 4 prinsip tadi memenuhi nih keluhannya, mereka harus didengar dan sebagainya. Di DPR ini didengar, tidak hanya didengar, tapi bagaimana apa yang disampaikan oleh masyarakat ini masuk ke dalam intervensi keputusan-keputusan norma yuridis, khususnya untuk revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pertama Bapak, mohon karena saya ini draft yang ini dari mana ya, maaf, dari DPR atau dari ini draft dari BPKN draft. Oh, ini undang-undangnya. Draftnya sudah belum ada ya berarti ya? Ini undang-undang yang lama. Nah, Bapak tolong dari paparan para narasumber yang hadir. Saya orang yang selalu berprinsip setiap orang adalah guru. Dari mereka kita belajar lisan. Tetapi dari sampaian lisan ini, hal yang paling mendasar adalah salah satunya penguatan atas definisi konsumen terkait ekspansi endorsan. Udah hidup lagi. Pertama, definisi konsumen tadi ya. Ada ekspansi definisi konsumen di era digital. Perlu bab khusus malah menurut saya.
tentang perlindungan konsumen di ranah market digital. Yang ini juga akan turunannya adalah bahwa badan hukum sebagai subjek ada pertanggungjawaban terhadap korporat yang kedua. Sehingga ada ekspansi kewajiban juga bagi pelaku usaha di era digital, yaitu terkait kewajiban pertama tindak lanjut pengaduan konsumen, kedua adalah produksi atau perdagangan barang yang menjamin termasuk pada lingkungan yang sehat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah hak konsumen, Bapak. Hak konsumen untuk kompensasi, ganti rugi, dan atas penggantian dari barang yang mereka rasakan dirugikan. Nah, izin pimpinan, terkait masukan tadi, saya melihat bagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen revisinya tidak hanya tentang memperkuat Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan Perlindungan Konsumen tidak bisa juga orientasinya, yang penting badan gue kuat, anggarannya gede, nggak bisa, Pak. Badan Perlindungan Konsumen di dalam revisi ini harus jelas di mana irisannya dengan, saya urut ya Pak ya, dengan Kementerian Perindustrian tentang industri. Kalau ini baru dari sisi kosmetik dan industri lainnya, ya. Kemudian dengan BPOM tadi untuk industri makanan, minuman dan juga obat-obatan. Lalu kemudian dengan Kominfo menjadi penting, digital di mana Kementerian Perdagangan, ya, Kementerian Perdagangan. Lalu kemudian dengan BPK apa yang investasi itu? BK yang memproduksi dan bisnis perdagangan ini terdaftar di OSS, dan apakah OSS-nya ini mereview betulkah dia sudah punya berbagai izin, kalau kosmetik izin CPKB yang akhirnya punya sertifikat cara pembuatan kosmetik yang baik, betul ya ibu-ibu ya. Nah, karena jangankan bisnis kosmetik Bapak, kemarin kami membongkar kasus pagar laut saja, tahu-tahu itu perusahaan dapat izin hanya dari cara OSS tanpa ada analisis terhadap tata ruang tata wilayah. Nah, untuk bisnis yang ada kali ini misalnya contohnya, ini apakah mereka juga perusahaan-perusahaan ini atau bahkan tidak ada di OSS? Kalau ada di OSS bagaimana reviewnya? Nah, itu bagaimana nih kaitannya di sini? It's not so simple seperti Bapak anggaran harus diperbanyak. Enggak Pak, bukan itu. Nah, yang kedua adalah cara pemetaan kasus. Apakah itu hanya karena untuk BPKN-nya nih, untuk BPKN penguatan? Kami mendesak, saya bukan berharap, jangan hanya menunggu laporan, tapi bagaimana ada aktif yang jemput bola. Saya ambil contoh Pak, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU Pak. Analisis terhadap kasus itu tidak perlu laporan Pak. Contohnya adalah indikasi monopoli perdagangan gas non subsidi oleh Pertamina Partaniaga dengan keuntungan 10 kali lipat, harganya mahal, jadi konsumen pindah ke gas 3 kg. Itu analisis Pak. Lakukan analisis seperti ini, jangan nunggu laporan. Bapak diem doang megabut dong Pak. Ya, sementara anggaran mau ditambah. Nah, yang terakhir mengenai kosmetik saya kira. Kenapa dipanggil kita mengusulkan, nanti tentu ada industri dan perdagangan semua juga konsumen dari produk lain selain kosmetik. Izin pimpinan dan anggota, ini kami tinggal 3 orang. Nggak apa-apa. Mewakili. Tiba-tiba ngerasa kesepian enggak doang.
potensi perputaran uang di industri kosmetik, Bapak Pimpinan, pada tahun 2022 saja mencapai 90,8 triliun. Dan potensi untuk, nanti mohon bantu kalau data saya salah ya dari BPKN. Nah kayak gini tuh harus ada tim analisis think tanknya gitu loh. Tahun 2025 diprediksi mencapai 9,74 miliar US dollar. Silahkan dikalikan 16.500 kurang lebih 149 triliun. Potensinya sebesar itu, Pak. Dan kemudian menurut saya ini menjadi perhatian yang cukup serius ya, karena ada budaya konsumtif di situ, ada culture shock di situ, ada kemudian hal-hal lain, dan tapi terakhir untuk persoalan-persoalan pro dan kontra di dalam masalah isu overclaim dari skincare. Pada kesempatan ini izin Pak, karena saya juga live, saya mendesak agar juga, karena ini adalah prinsip tadi, hak untuk didengar pendapatnya, menyampaikan keluhan dan seterusnya, apalagi ini hal yang positif ya Pak. Saya mohon juga BPKN segera berkoordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban. Dampingi mereka agar mendapatkan perlindungan. Tidak bisa rakyat yang membantu untuk membuka hal-hal yang positif lalu diintimidasi institusi terkait malah diam. Saya mendesak hari ini, besok, lusa Ramadan ini saya sudah mendapat kabar berita bahwa BPKN mendampingi mereka yang menyuarakan kebenaran untuk mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban. Disetujuin ya, mudah-mudahan ini masuk Pak, karena ini korban juga banyak. Mudah-mudahan dari pimpinan dan anggota ini satu-satu. Dan yang terakhir, saya juga, kita tahulah Pak, bahwa bisnis skincare ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Karena itu dalam forum ini saya mendesak, pertama adalah aparat penegak hukum untuk membongkar usut tuntas mafia skincare yang terindikasi ada permainan, indikasi kejahatan, perpajakan, dan tindak pidana pencucian uang. Yang terakhir, saya juga meminta dukungan dari Propam Republik Indonesia untuk memantau aparat kepolisian yang menangani kasus skincare. Jangan ada suap menyuap di dalam penyelesaian kasus skincare. Demikian pimpinan, saya mendapatkan ilmu banyak hari ini. Ini tauziah dari BPKN dan semuanya yang hadir di sini. Mudah-mudahan kehadiran revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen benar-benar bisa melindungi konsumen yang notabene adalah rakyat Indonesia. Mohon maaf jika ada kekurangan, maaf lahir batin. Tinggal 3 orang, tapi kita tetap semangat. Saya harus memberi aplaus pada Pak Nurdin dan Bu Imas. Saya aja yang setia bersama kami di sini. Terima kasih sekali lagi. Oh nggak kelihatan karena ini korban stem cell Pak. Stem cell bener nih. Ayo masuk, mana hilang lagi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.